Adakah di sekitar lingkungan kalian anak yang putus sekolah? Ada, bahkan banyak. Ada beberapa penyebab yang mempengaruhi anak tersebut putus sekolah. Yang pertama, ada kemalasan dari dalam diri anak yang putus sekolah disebabkan malas pergi ke sekolah karena merasa minder, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekolahnya, sering dicemooh karena tidak mampu membayar biaya sekolah yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang kedua, ada keadaan status ekonomi keluarga. Dalam keluarga miskin cenderung timbul berbagai masalah yang berkaitan dengan pembiayaan hidup anak, sehingga anak sering dilibatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan merasa terbebani, sehingga anak tersebut kesulitan untuk mengikuti pembelajaran. Terakhir, kurangnya minat anak untuk bersekolah. Penyebab anak putus sekolah bukan hanya disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua dan lemahnya ekonomi keluarga, tetapi juga datang dari dirinya sendiri, yaitu kurangnya minat anak untuk bersekolah. Anak usia wajib semestinya menggebu-gebu ingin menuntut ilmu pengetahuan, namun karena sudah terpengaruhi oleh lingkungan yang kurang baik terhadap perkembangan pendidikan anak, membuat minat anak untuk belajar berkurang. Apa kaitannya anak-anak yang putus sekolah tersebut dengan hak dan kewajiban warga negara untuk memperoleh pendidikan? Jawabannya, pendidikan di Indonesia terus-menerus meningkat dan bukan karena evaluasi sistem pendidikan yang dilakukan secara terus-menerus memberikan informasi celah pendidikan yang masih kurang serta pembaharuannya. Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat 1. Hak tersebut dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia dengan tujuan jangka panjang untuk membangun bangsa ini. Akibat buruk dari anak yang putus sekolah yaitu kurangnya percaya diri dan sulitnya mencari pekerjaan. Dengan banyaknya anak yang putus sekolah tentu saja berdampak pada sulitnya mencari pekerjaan, karena dengan terbatasnya wawasan pendidikan yang dimiliki anak tentu saja menjadi faktor utama sulitnya untuk mencari pekerjaan. Dengan terbatasnya wawasan tentang pendidikan yang berdampak pada sulitnya mencari pekerjaan tentu saja memicu pada bertambahnya angka pengangguran. Bahkan dengan bertambahnya angka pengangguran dapat meningkatkan angka kriminalitas yang tinggi. Yang kedua, berdampak pada kematangan emosi anak akan semakin terhambat. Yang ketiga, memicu rasa minder bahkan dapat berujung frustasi. Keempat, anak menjadi lebih pemalas dari biasanya. Yang terakhir, kehidupannya seolah tidak bisa terkontrol. Di Indonesia banyak sekali anak yang mengalami putus sekolah yang disebabkan oleh beberapa faktor. Apa sih faktor utama anak tersebut mengalami putus sekolah? Menurut pengamat pendidikan, ada faktor yang menyebabkan angka putus sekolah di Indonesia cukup tinggi. Faktor utamanya yaitu kemiskinan. Sebanyak 76% angka putus sekolah, dan mengapa anak tidak melanjutkan pendidikan itu didasari oleh adanya faktor ekonomi. Dilihat dari faktor ekonomi, masyarakat di Indonesia masih kesulitan untuk membayar biaya ataupun perlengkapan sekolah hingga mengharuskan anaknya untuk mencari uang. Bukan hanya untuk biaya sekolah ataupun perlengkapan sekolah, tetapi juga untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Putus sekolah pada umumnya adalah karena faktor ekonomi. Anak akan meninggalkan sekolah ketika tidak mampu membayar uang sekolah atau tidak mampu membeli perlengkapan sekolah seperti buku, tas, maupun seragam. Penduduk di daerah terpencil yang jauh dari pusat pemukiman sering kesulitan menyekolahkan anaknya karena jauhnya jarak antara tempat tinggal dengan sekolah. Hambatan ini juga dapat membuat anak putus sekolah. Salah satu cara untuk mencegah putus sekolah adalah membebaskan biaya sekolah.
Dengan demikian, anak tidak lagi terlambat persoalan biaya dan dapat terus melanjutkan pendidikannya. Cara lain mengurangi putus sekolah adalah dengan memberi bantuan pendidikan atau beasiswa. Dengan demikian, selain anak dapat sekolah, mereka juga dapat terbantu kebutuhan sehari-harinya. Pihak pemerintah dapat memberikan subsidi buku pendidikan dan peralatan sekolah agar anak yang kurang mampu dapat memiliki fasilitas belajar yang lengkap. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan pembangunan sekolah di daerah terpencil agar anak usia sekolah lebih mudah menjangkau tempat belajar.